Halo teman-teman penikmat cerita horor. Malam ini aku punya cerita seru buat kalian. Siapkan cemilan, kopi, dan pastikan kalian nonton sampai habis. Karena cerita kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu hujan gerimis. Udara dingin menyelimuti kota kecil tempat Andre tinggal. Ia baru saja selesai lembur di tempat kerjanya dan buru-buru menuju terminal bis untuk pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, dan itu berarti hanya ada terminal sudah sepi, hanya ada beberapa orang yang duduk di bangku kayu panjang. Andre melihat jam tangannya, lalu menoleh ke arah jadwal keberangkatan. Bis terakhir harusnya berangkat dalam 5 menit. Tak lama kemudian, sebuah bus tua dengan lampu redup berhenti di depan terminal. Pintu bus terbuka dengan suara mendecit, dan seorang sopir tua dengan wajah tanpa ekspresi mengangguk ke arah Andre. Tanpa berpikir panjang, Andre naik dan memilih duduk di dekat jendela di bagian tengah. Ada 3 penumpang lain di dalam bus itu. Seorang wanita muda dengan pakaian lusuh, seorang pria dengan topi yang menutupi wajahnya, dan seorang kakek dengan tubuh kurus yang duduk di bagian belakang. Mereka semua diam, hanya terdengar suara rintik hujan di luar jendela. Bis mulai melaju pelan, meninggalkan terminal yang semakin lama semakin jauh. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip dan sesekali mobil melintas dari arah berlawanan. Andre mencoba bersandar dan memejamkan mata sebentar, tetapi rasa tidak nyaman tiba-tiba menyelimutinya. Saat membuka mata, ia melihat ke arah sopir melalui kaca spion dalam. Anehnya, sopir itu tidak terlihat sama sekali, padahal tadi ia jelas melihat seorang pria tua yang mengemudikan bis ini. Dengan hati-hati, Andre melihat ke sekitar. Penumpang lainnya tetap diam, seolah tak menyadari ada yang aneh. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakang bis, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Andre menoleh, tetapi kakek yang duduk di belakang tadi sudah tidak ada di tempatnya. Napasnya mulai tidak beraturan. "Pak, kita sudah hampir sampai mana?" Andre mencoba bertanya ke sopir, namun tak mendapatkan sedikit pun jawaban. Tiba-tiba, wanita di depannya berbisik pelan tanpa menoleh. "Kita semua sudah pernah ada di sini sebelumnya." Andre merinding. Ia menelan ludah dan mencoba tetap tenang. Ketika ia melihat pria bertopi di kursi seberang, ia sadar bahwa wajah pria itu kini berubah pucat, lebih pucat dari manusia biasa. Matanya kosong dan senyumnya terlihat mengerikan. Andre segera berdiri, berjalan ke depan untuk meminta bus berhenti. Tapi begitu sampai di depan, ia tersentak. Kursi sopir kosong, setir bus bergerak sendiri, dan kaca depan hanya memperlihatkan kegelapan tanpa ujung. "Pak, berhentiin bus ini!" Andre berteriak panik. Suara bisikan terdengar di telinganya. "Kamu tidak akan keluar dari sini." Ketika ia menoleh ke belakang, semua penumpang menatapnya dengan tatapan kosong. Andre segera berlari ke bagian belakang bis, mencoba membuka pintu darurat, tetapi pintunya terkunci rapat. Napasnya tersengal, dan suara langkah kaki semakin dekat. Ia memukul-mukul kaca jendela, berharap bisa memecahkannya. Tetapi jendela itu seolah terbuat dari baja. Bus tiba-tiba berhenti mendadak. Andre terjatuh, kepalanya membentur kursi. Pandangannya kabur, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Andre tersentak bangun. Ia masih duduk di bangku terminal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Ia melihat ke sekitar, terminal masih sama seperti tadi, sepi dengan hanya beberapa orang yang duduk di sudut. Ia meraba saku jaketnya dan menemukan tiket bis masih ada di sana. "Aku tadi cuma mimpi," gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara klakson bis membuyarkan pikirannya. Sebuah bis berhenti di depan terminal, persis seperti bis dalam mimpinya. Pintu bis terbuka dengan suara mendecit, dan seorang sopir tua dengan wajah tanpa ekspresi menatapnya. Sama seperti dalam mimpinya, Andre menelan ludah. Dengan langkah ragu, ia naik ke dalam bis. Kali ini, ia memperhatikan semua yang ada di dalamnya.
Ada seorang wanita muda, seorang pria bertopi, dan seorang kakek kurus di kursi belakang, sama seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Namun kali ini mereka tampak normal. Mereka berbincang pelan satu sama lain, bukannya diam dan tatapan kosong. Dengan perasaan campur aduk, Andre duduk di kursi yang sama seperti di dalam mimpinya. Bis mulai melaju perlahan, meninggalkan terminal. Kali ini ia bisa melihat jelas sopirnya. Pria tua itu tetap mengemudi dengan tenang. Jalanan yang mereka lalui juga terlihat nyata. Lampu jalan masih menyala dan hujan gerimis menemani perjalanan. Ketika bis akhirnya berhenti di depan kampungnya, Andre turun dengan perasaan lega. Ia menoleh ke arah bis, dan untuk sesaat ia merasa sopir tua itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bus pun melaju kembali, meninggalkan Andre yang berdiri di tepi jalan, bertanya-tanya apakah semua yang ia alami tadi hanya mimpi, atau sesuatu yang lebih dari itu. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar aku makin semangat buat cerita-cerita horor lainnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan hati-hati kalau lewat terminal tengah malam ya.